Mithlul Imam Ali Zainal Abidin al-qanit al-mutabattil al-mutakhashshi'. Al-qanit al-qa'im lillah bil ibadah wal mathil baina yadayhi bil khidmah wat ta'ah. Disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad dari manakibnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, al-qanit. Al-qanit di sini al-qa'im lillah bil ibadah. Orang yang berdiri ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Al-mathil baina yadayhi bil khidmati wat ta'ah. Orang yang menjalankan kehidupan ini dengan khidmah dan taat. Jemaah sekalian, ini penting bagi kita semuanya, khidmah dan taat. Melayani dalam hal ini ibadah sosial. Ketaatan juga terbagi, ada ketaatan pada Allah, ibadah pada Allah, dan ibadah sosial. Khidmah adalah bentuk praktik dari ibadah sosial. Berkhidmah di masyarakat, berkhidmah untuk umat. Seseorang bisa banyak ilmunya, tetapi kalau tidak disebarluaskan ilmunya, dia tidak berkhidmah. Tidak khidmah menyebarkan ilmu, maka ini khidmah wa ta'ah. Siapa orang yang menginginkan ilmu, dia belajar. Siapa orang yang menginginkan keberkahan ilmu, dia harus berkhidmah. Jadi kita pilih mana? Kalau pengen sekedar ilmu doang, orang bisa mendapatkan gelar, mendapatkan titel, belajar di sini, madrasah sini, belajar di madrasah sana, dengan mudahnya bisa didapatkan ilmu tersebut. Akan tetapi pengen yang kita dapetin ini keberkahan ilmu. Maka keberkahan ilmu itu bisa didapat melalui jalur khidmah. Khidmah melayani. Melayani siapa? Melayani gurunya, melayani murid-murid, melayani umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan tujuan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan ingin menggembirakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengungkapkan man taraka khidmata man yastahiq ubtuliyallahu subhanahu wa ta'ala bi khidmati man la yastahiq. Orang yang meninggalkan khidmah kepada orang yang berhak dikhidmahin. Dia khidmah kepada gurunya, dia khidmah di rumah Allah, di masjid. Terus dia berhenti, dia nggak mau lagi khidmahnya, udah mau cari kerja aja dan sebagainya. Nanti ubtuli Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ujian cobaan, bakalan dia berkhidmah kepada orang yang nggak layak dikhidmahin, kepada orang yang dia sebenarnya nggak perlu kita layanin, bantu apa sebagainya, gara-gara ninggalin khidmah. Maka pentingnya kita berkhidmah kepada orang-orang yang berhak. Dan tatkala di situ kita harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berdoa supaya bisa istiqamah, kita berkhidmah kepada orang saleh tersebut, jemaah sekalian. Nah, di sini Al-Imam Ali Zainal Abidin ini menjalankan khidmah dan juga ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Al-mutabattil at-tarik lima siwa maulah, al-mu'rid an ghairihi, al-muqbil alaihi. Al-Imam Ali Zainal Abidin ini adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia kerjaannya cuman ibadah, salat, puasa, zakat aja, jemaah sekalian, tetapi seluruh aktivitasnya, orientasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang ada orientasi yang penting cuan. Yang penting untung, ya. Nggak mau tahu caranya gimana, prosesnya gimana, yang penting gue dapet cuan. Udah, lo ikut gua aja sini, transfer 10 juta, tiap bulan dapat 10%, ya. Prosesnya gimana tuh dapat 10%? Nggak tahu ya. Dapat 10% aja lah. Yang penting kan dapat 10%, beres sudah. Nah, jangan kayak begitu. Seorang muslim harus mengetahui kalau dia mendapatkan keuntungan di dunia, kira-kira keuntungannya tersebut juga bakal menguntungkan nggak di akhirat. Jangan sampai kita cuman orientasi dunia doang. Ini untung di dunia, tapi di akhiratnya justru mendapat siksa. Maka orientasi muslim dunia dan juga akhirat. Maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, al-mutabattil ini, Al-Imam Ali Zainal Abidin ini seseorang at-tarik lima siwa maulah. Dia tinggalin segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'rid an ghairihi, orang yang berpaling dari segala sesuatu yang itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Al-muqbil ilaih wal mutakhashshi' wa huwa sakinul qalb wal jawarih li'ilmihi billah wa khawfihi minhu
wa haibatihi lahu wa khasyatihi. Wa hadhihi al-awsaf Imam Zainal Abidin Ali ibn al-Imam Sibtul Husain ibn al-Imam Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Jadi Ali Zainal Abidin ini Ali Zainal Abidin bin Husain bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib zauju Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali Zainal Abidin putranya Husain, Sayyidina Husain. Kakeknya Sayyidina Ali. Neneknya siapa? Sayyidah Fatimah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yukanna bi Abul Husain atau Abul Hasan wa yulaqab aidan bis Sajjad. Dilaqabin mendapatkan kunyahnya Abul Husain, dilaqabin ada laqab julukannya adalah As-Sajjad. As-Sajjad di sini orang yang banyak sujudnya. Orang yang banyak sujudnya. Jadi kalau orang banyak sujud berarti banyak sholatnya. Kita sehari semalam berapa kali sujud? Ali Zainal Abidin ini As-Sajjad, orang yang banyak sujudnya. Dalam riwayat diungkapkan Ali Zainal Abidin ini sholat sunnahnya sampai 1000 rakaat. Nah, sholat sunnahnya 1000 rakaat. Jangan ditanya berapa lama waktu 1000 rakaatnya. Orang kalau diberi keberkahan waktu yang singkat, padat pahalanya. Orang yang kalau diberi hilang keberkahannya, waktu yang banyak nggak dapat nilai pahala sedikit pun. Ya, kita banyak contoh-contohnya. Ada orang yang diberi keberkahan waktu usianya singkat, tapi ternyata pahalanya catatannya melebihi orang yang usianya 90 tahun, 80 tahun. Macam guru kita Sayyidil Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa yang kita akan peringati haulnya yang ke-9. Ini syahadah pengakuan langsung dari gurunya Al-Habib Umar. Habib Umar mengingat Habib Munzir di mana? Ingatnya pas lagi di Syi'ib Nabi Hud. Mungkin kalau ingatnya di majlis Rasulullah atau ingatnya di Indonesia, ya itu hal yang biasa karena emang lagi di majlisnya atau di Indonesia. Ini di Syi'ib Nabi Hud di Wadi Ahqaf, teringat dengan muridnya. Diungkapkan usianya nggak sampai 40 tahun, tetapi usia amal ibadahnya, khidmahnya untuk Nabi Muhammad SAW melebihi orang yang usia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Inilah yang kita inginkan, ya, 40 tahun tapi amal ibadahnya kayak orang yang usia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Ini namanya keberkahan waktu. Sama halnya kayak tadi disebutin bahwa 1000 rakaatnya Ali Zainal Abidin As-Sajjad.